Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid. Saya mau kasih tahu saudara, selama 3,5 tahun Yesus pelayanan, kemana orang-orang yang mendapat mujizat? Halo? Alkitab mencatat, maka sampailah pada suatu titik Yesus dan para murid. 5.000 orang yang dikasih makan 5 roti 2 ikan? Tidak ada. Betul? Orang lumpuh yang di kolam? Nggak ada. Orang buta yang disembuhin? Tidak? Perjanjian hanya bisa digapai oleh identitas para murid. Perjanjian itu tidak bisa disampaikan atau digenapi oleh hanya seorang yang menanti-nantikan berkat. Perjanjian tidak akan bisa digenapi oleh orang-orang yang hanya berdoa-doa terus minta berkat. Nggak akan bisa. Karena gini, mentalitas berkat itu belum keputraan. Mentalitas keputraan itu gini, aduh Tuhan, your will be done. Dia nggak bahas negosiasinya dengan Bapak. Oh, Bapak, aku sudah menyembuhkan ini, aku sudah melakukan ini. Ada? Nggak ada, bener nggak? Hanya negosiasinya hanya gini, kiranya cawan ini boleh lalu daripadaku. Dia nggak bahas gini, Bapak, selama 3,5 tahun, aku banyak sekali melakukan mujizat. Identitas para keputraan, para murid itu gini, Tuhan, apa yang kau mau, aku kerjain. Sekalipun harus melewati jalan yang menyakitkan. Ada satu kisah di mana Raja Daud saat menerima pengurapan. 1 Tawarik 14 ayat yang pertama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah apa? Diurapi menjadi raja seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Tahu nggak saudara? Ketika pengurapan tiba atas Daud, musuh langsung nyerang Daud. Ketika saudara berdoa, Tuhan urapi aku. Ketika pengurapan turun, kamu siap diperas. Ingat loh, ketika orang Filistin mendengar Daud diurapi, maju langsung orang Filistin. Tapi saat pengurapan anointing tiba atas Daud, proses kehidupan dimulai. So gini, ini bisa ditangkap dengan orang-orang yang sudah dewasa, saudara. Tapi gini, harus ada perjalanan yang harus dilalui. Karena gini, anointing berbicara mengenai ini loh, cawan perjanjian. Kalau kita sudah, Tuhan sudah mengurapi, ada ini loh, kesepakatan berjalan bersama. Amos 3 ayat 3 kan? Berjalankah 2 orang jika belum berjanji? Ini tahunnya tahun dalam sekali. Tahun antara perjanjian kita dengan Elohim dan perjanjian kita dengan sesama. Cawan perjanjian harus berjalan bersama nih. Kalau atasannya bilang A, bawahannya bilang B, itu nggak satu bahasa. Atas bilang A, bawah harus bilang A. Sama seperti Bapak. Bapak bilang A, Yesus harus bilang A. Kita nggak bisa menghidupi pola kekristenan kita sebagai agama, tetapi sebagai pribadi identitas. Agama Kristen, kamu hanya mengikuti pola kegiatan. Tapi kalau identitas, kemanapun saudara pergi, kamu membawa nama Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Gak mungkin gagal. Ketika dia memberikan covenantship atas umatnya, atas orang-orang yang sudah dewasa. Ingat loh saudara, perjanjian Tuhan itu menyertai saudara loh. Apapun yang saudara kerjakan, itu berhasil pasti. Pasti. Karena apa? Ada covenant, ada perjanjian. Bukan hanya hope, bukan hanya berharap, tapi ada covenant. Kita nggak bisa sembarangan lagi saudara tahun ini, amin. Kita harus dewasa. Kita harus cepat, larinya harus kencang.